di agenda baru sehingga ada itu, ada kayaknya kita aja ulun beban. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Kamu di sini dulu kalau pas dia sebelum di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Seperti yang sudah dikenalkan moderator tadi, saya Firman, hakim saat ini hakim pengadilan negeri Banjarbaru. jadi kayak apa ulun serba salah. Kemudian membawakan materi tentang penyelesaian sengketa perdata secara litigasi di pengadilan negeri dan pertimbangan hakim dalam sengketa ya. Langsung saja, tentunya yang pertama dari semua itu dasar hukum. Ada kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang 46 2009 tentang peradilan umum, Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman, buku 2 Mahkamah Agung tentang pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata, HIR, RBG, SKKMA nomor 44 2014 tentang pemberlakuan template putusan dan standar penomoran perkara peradilan umum, PERMA tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, tema nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan negeri pertama, dan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan. Pemeriksaan di persidangan, tentunya yang pertama tahap administratif terlebih dahulu, dari penggugat mendaftarkan gugatannya. Di pengadilan, kalau sekarang pengadilan, setiap pengadilan negeri sudah ada namanya PTSP, pelayanan terpadu satu pintu ya. Jadi semua yang berhubungan dengan pihak luar atau pendaftaran perkara, baik perdata, pidana, permohonan tidak pernah dihukum dan sebagainya dilakukan melalui PTSP tersebut. Kemudian setelah didaftarkan, syarat-syarat tentunya syarat-syaratnya harus dipenuhi terlebih dahulu ya. Diteruskan kepada ketua pengadilan negeri dan ketua nantinya akan menetapkan majelis hakim yang akan menangani. Kemudian panitera akan menetapkan panitera pengganti dan jurusita pengganti yang tentunya berkaitan, jika perkara perdata berkaitan dengan relas panggilan sidang ya. Ini saya buka nggak apa-apa ya? Agak sedikit ngap. Kemudian setelah majelis hakim mempelajari perkara, dari berkas-berkas, kemudian menetapkan hari sidang. Di sini juga dibutuhkan ketelitian juga ya. Apabila ada pihaknya di luar kota atau pihak yang akan dipanggil berada di luar pulau, tentunya jangka waktu relas panggilan itu akan berbeda dengan yang berada di luar kota, dan juga tentunya biaya panggilan, lamanya panggilan juga akan berbeda, gitu ya. Kemudian penggugat dan tergugat sampaikan relatnya menerima panggilan kemudian masuk ke dalam tahap persidangan. Tahapan judisialnya tentu yang pertama sidang pertama, di mana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, setiap perkara perdata yang masuk di dalam pengadilan negeri tentunya harus dilakukan upaya mediasi. Seperti yang dijelaskan moderator tadi, saya juga telah mendapatkan sertifikasi mediator, dan di dalam proses mediasi, walaupun hak yang di dalam pengadilan itu bersertifikat mediator, tapi dia sebenarnya mengesampingkan jabatan hakimnya. Jadi mengedepankan untuk perdamaian itu dijalankan. Jadi bukan mediator menjalankan perdamaian itu berdasarkan kesepakatan para pihak. Tentunya bukan mediator yang mengambil, berbeda dengan proses persidangan biasa ya.
Dan di dalam proses mediasi, setiap pihak berhak mengusulkan alternatif penyelesaian sengketa apa yang akan diambil, yang akan diusulkan dan kemudian diambil. Jika proses ini berhasil, tentunya tercapai kesepakatan perdamaian, yang mana kesepakatan perdamaian tersebut terdapat dua pilihan, yaitu bisa dikuatkan dengan akta perdamaian atau hanya sebatas kesepakatan perdamaian dengan konsekuensi gugatan tersebut harus dicabut. Jika mediasi tidak berhasil, lanjut ke pembacaan gugatan, tentunya majelis hakim akan menetapkan penetapan hari sidang dan kembali dipanggil lagi para pihaknya, yang mana pada agenda sidang pertama tentunya pembacaan gugatan, proses jawab menjawab, pembuktian, sampai dengan putusan dan tentunya akhir daripada eksekusi. Ini tahapan secara ringkasnya. Sidang pertama, mediasi. Jika para pihak lengkap tentunya di tahapan mediasi. Jika berhasil, lanjut dengan akta perdamaian atau kesepakatan perdamaian saja yang tentunya harus gugatan dicabut. Kemudian tidak berhasil, 8 hari sidang, pembacaan gugatan, proses jawab menjawab, di mana ada replik, duplik, dan kemudian proses pembuktian, simpulan, dan kemudian putusan hakim. Dari putusan hakim tersebut tentunya ada dua upaya hukum yang dapat ditempuh. Upaya hukum biasa meliputi banding, kasasi, atau perzet. Upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, atau dan juga dirjen perzet. Perdamaian tadi selain di dalam ada di dalam perma mediasi juga ada di HR dan RBG ya. Apabila pada hari sidang pertama kedua pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka. Tentunya yang menjadi mediator bukanlah hakim yang memeriksa perkara, karena segala sesuatu yang dibicarakan, segala catatan dalam proses mediasi tidak bisa digunakan untuk proses persidangan selanjutnya. Jadi catatan mediator pun di dalam perma itu tegas, catatan itu harus dihapuskan, karena segala pengakuan, segala hal-hal yang diakui di situ tidak bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, apabila terjadi perdamaian maka tidak mungkin untuk dilaksanakan banding. Putusan akta perdamaian kekuatannya sama dengan putusan pada umumnya. Tentunya bisa di bahasanya itu eksekutorial ya, executable, bisa dieksekusi. Nah, upaya perdamaian ini walaupun di proses gagangan perdamaian tersebut selalu terbuka. Jadi kalau sidang perdata, setiap mulai sidang selalu hakim kedua majelis akan menanyakan apakah para pihak ada upaya perdamaian atau ingin ditunda untuk ada upaya perdamaian yang belum dicapai, jadi persidangan akan ditunda dulu, itu bisa. Dan itu juga ada di perma ya. Kemudian dalam proses pembuktian tentunya tidak lepas dari alat bukti dalam persidangan ya, dari surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan juga dalam pembuktian ini tentunya dipegang erat pasal 163 HIR atau 283 RBG ya. Barang siapa yang menyatakan yang mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Jadi singkatnya itu, siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan. Setelah pembuktian selesai, lanjut pada putusan. Hakikat putusan. Putusan itu produk hakim sebagai pejabat peradilan negara.
juga merupakan hasil pemeriksaan perkara yang diadilinya. Diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Seluruh putusan, baik putusan pidana pun yang putusannya, yang sidangnya tertutup seperti tentang perlindungan anak itu ya, tentunya semua jika sudah mencapai putusan, sidang itu sidangnya terbuka untuk umum. Tujuan pembuatan putusan itu sendiri untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Dalam putusan itu terdapat bentuk pertanggungjawabannya. Yang pertama kepada Tuhan tentunya, karena setiap putusan apapun selalu setelah nomor putusannya selalu tegas dan selalu bercetak tebal ya, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua kepada para pihak, kepada negara, dan tentunya kepada masyarakat. Klasifikasi jenis putusan perdata fungsinya untuk mengakhiri sengketa baik putusan akhir dan putusan masalah. Dari ketidakadilan ada putusan hashtag, gugur, kontradiktoir. Substansinya tidak dapat diterima, menolak, kabul sebagian atau kabul untuk gugatan seluruhnya. Sifatnya ada 3, deklaratorik, konstitutif, dan kondemnatorik. Ini diagram jenis putusan ya, bisa dibaca sendiri. Itu ada putusan sela dan akhir. Pada dasarnya itu sebenarnya secara apa namanya, secara produk putusannya ini sebenarnya putusan sela dan putusan akhir. Ini struktur putusan perdata ya, untuk judul putusan, nomor perkara, irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nama pengadilan, identitas para pihak, judul perkara, pertimbangan hukum, amar putusan, tanggal musyawarah dan waktu pengucapan putusan, nama majelis PP, dan para pihak atau wakilnya. Mahkamah Agung sendiri juga dalam struktur putusan itu sudah ada template sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dan penomoran perkara juga ada klasifikasinya, perdata gugatan, PDTG, perdata gugatan sederhana juga ada, PDTGS-nya sudah diatur tersendiri. Teknik menyusun putusan perdata tentu memakai formalitas dan substansial. Aspek formalitasnya mengikuti template ini saya jelaskan tadi, SKKMA nomor 44 garing KMA garing SK garing 3 dan 2014, dan juga buku 2 Mahkamah Agung dan regulasi Mahkamah Agung terkait lainnya. Substansialnya pertimbangan hukum, analisis yuridis terhadap materi sengketa sesuai fakta sidang, legal reasoning, dan memutuskan berdasarkan bukti hukum dan rasa keadilan. Nah, prinsip dasar pertimbangan putusan harus logis, runtut, dan sistematis. Di dalam proses pembuatan putusan perdata, hal-hal yang diungkapkan tentunya harus dipertimbangkan dan sistematis sesuai dalam gugatan kan kita mengenal deposita dan petitum ya, itu dipertimbangkan masing-masing sesuai dengan urutannya juga, dan juga sistematis, sehingga tujuannya juga kenapa sistematis, selain lebih gampang dibaca juga meminimalisir ada yang terlewat seperti itu. Jadi kalau dibaca putusan perdata tentunya ada terkait dengan petitum nomor sekian, nomor 2, petitum nomor 3, selalu ada yang berbunyi seperti itu dalam putusan. Harus lengkap dan tuntas, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, itu juga RR dan RBG.
tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Itu juga ada di pasal di RBG. Kemudian harus jelas alasan dan dasar hukumnya. Tentu setelah hal-hal yang dikemukakan tersebut, seperti contohnya petitum nomor sekian, dasarnya di mana, tentunya ada proses, 3 proses yang harus kualifisir, konstantir, kualifisir, dan konstituir. Itu yang diterapkan dalam proses pembuatan putusannya. Mengelaborasi sumber hukum, jurisprudensi, atau doktrin. Mempertimbangkan aspek nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, mengadili dan menemukan hukumnya. Ini proses yang dilakukan setiap putusan tentunya mengkonstantir, proses melalui jawab menjawab, pembuktian, ditentukan peristiwa konkret, mengkualifisir, dengan peristiwa konkret dicari hukumnya. Hubungan hukumnya apa sih dengan peristiwa yang sudah ditemukan tersebut, lalu mengkonstitusi hukum apa yang dapat diterapkan pada putusan tersebut. Tentunya setiap putusan, 3 hal inilah yang harus dilakukan hakim dalam membuat putusan. Peristiwa konkret dan penemuan hukumnya. Peristiwa yang diajukan dalam jawaban tergugat, peristiwa yang diajukan dalam gugatan penggugat, peristiwa konkret yang harus dibuktikan, dikonstatir konkret. Ini contoh gambaran prosesnya ya, penemuan hukumnya, undang-undang, dan juga tidak jarang ya hakim itu juga jurisprudensi yang sudah ada dari Mahkamah Agung. Tentunya banyak jurisprudensi dalam merumuskan juga tentunya salah satu yang harus dipertimbangkan. Amar putusan perdata, tentunya amar harus jelas, tegas, agar dapat dilaksanakan. Jika dikabulkan sebagian, harus dirinci berikut penolakan amar selebihnya. Amar putusan kondemnatoir harus ada perintah menghukum, dan seterusnya. Amar yang menetapkan status hukum atas suatu barang tidak boleh bersifat negatif. Penegasan besaran biaya perkara dan pembebanan kepada pihak yang kalah. Tentunya dalam perkara perdata ya, setiap perkara perdata baik gugatan sederhana, permohonan, dan gugatan tentunya tetap ada mencantumkan biaya perkara. Ini upaya hukum yang tadi ya, ini dasar dasarnya diperset di pasal 129, Dirjen Perset, banding, kasasi, penjelasan lebih lanjutnya. Ya, cukup saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri telah menyampaikan materinya tugas. Ini yang disampaikan adalah praktek yang akan saudara temukan. Ini kesempatan yang sekali harus kalau tidak dimanfaatkan. Dalam hal ini saudara diberikan kesempatan apabila ada hal yang saudara bertanya atau saudara ini jadi silakan kepada silakan yang hadir. Ada 3 kesempatan untuk bertanya. Silakan.
Ini sambil menunggu kalau ada siapa yang bertanya dalam mengambil sebuah keputusan. Aku pencet. Oh. Ya, terima kasih pertanyaan saudara Reza ya. Reza ya. Pertanyaannya, adakah hal-hal sulit hakim dalam mengambil putusan ya? Tentunya hakim juga manusia ya, tentunya punya rasa sulit, rasa sukar, tetapi asalkan dia sudah terbiasa menjiwai putusan itu, yang saya jelaskan tadi, di setiap perkara itu tentunya terdapat proses kesulitannya masing-masing. Tetapi apa sih yang mau dilakukan hakim dalam mengambil putusan? Tentunya kan untuk mengambil putusan dalam perkara perdata, tentunya yang paling penting itu adalah putusannya itu executable. Jadi putusan itu bisa dieksekusi, gitu ya. Dan dalam proses membuatnya tadi tentunya melakukan 3 tahapan tadi itu, jika dilakukan benar-benar tentunya kesulitan-kesulitan yang ada akan dapat terjawab. Dikonstantir dulu, kualifisir, lalu dikonstituir. Jadi ditemukan dulu dalam proses penjawaban itu peristiwa konkretnya apa, kemudian hubungan hukumnya apa, dan kemudian hukum seperti apa. Tentunya setiap permasalahan yang ada pasti bisa terjawab. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya? Atau yang secara umum silakan. Oh iya. Silakan nanya, sebutkan nama saya. Nama saya Sekolah. Apabila dalam putusan di Fakultas Belajar terus ada tidak spontan dari masyarakat terus dari undang-undang dari Fakultas Belajar atau seluruhnya
Ketidakpuasannya Bahkan di bulan suaranya dia pilih. Untuk putusan dikabulkan sebagian, terus ada kekuatan dan mengajukan banding. Apakah mengajukan itu yang sebagian dikabulkan lagi atau untuk putusan yang dikabulkan sebagian, apakah ya. Oh, tentunya banding kan kita ada memori banding ya. Nah, di situ dituliskan apa saja yang menjadi alasan-alasan dia melakukan banding. Melakukan banding ya, tentunya nanti putusan tersebut, putusan PT bisa saja membatalkan atau menguatkan putusan pengadilan negeri itu produknya dari pengadilan tinggi ya. Jadi kalau yang dibanding apa, ya sebenarnya kembali lagi kepada yang mau dibanding apa, kan seperti gitu ya. Dalam memori banding kan termuat alasan-alasan banding itu apa gitu. Nah, nanti produknya dari PT bisa membatalkan atau menguatkan putusan pengadilan negeri. Itu nanti urusan dari tingkat pengadilan banding. Ini dari chat ada pertanyaan ya. Izin bertanya Pak, semisal hakim melakukan sebuah kesalahan dalam memutus suatu perkara, apakah yang harus dilakukan hakim agar putusan tersebut tidak membuat suatu ketimpangan hukum dan suatu hal yang tidak diinginkan? Yang dimaksud ini kesalahan seperti apa? Itu dulu ya. Kemudian tentunya satu aset yang harus dipegang itu kita harus tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama perdata ya. Tentunya apa yang harus dilakukan hakim tentu tidak ada, karena begitu putusan tersebut sudah ditandatangani dan produk itu keluar, tentunya putusan itu sudah terikat dengan pengaturan keterbukaan informasi publik, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sekalian tahu, tentunya Mahkamah Agung ada memiliki direktori putusan ya, dan itu setelah putusan tersebut dibacakan, ditandatangani, dan tentunya sudah terikat keterbukaan informasi publik dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi karena itu juga diupload, siapapun sudah bisa menuntut putusan itu di direktori putusan gitu. Juga kalau ingin meminta salinannya bisa melalui pelayanan pengadilan, dan itu tentu saja tidak ada yang dapat dilakukan hakim tersebut. Jadi ketika putusan itu sudah ditandatangani, tentunya sudah menjadi milik publik ya, karena tadi juga yang saya jelaskan pertanggungjawabannya itu juga kepada masyarakat, karena putusan juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian putusan tersebut diupload ke dalam sistem, dan yang mana setelah diupload di direktori putusan Mahkamah Agung, siapapun bisa mengakses putusan itu, gitu ya. Ya itu Reza Nazalia, silakan pertanyaannya.
Mohon izin Pak, saya bertanya lagi, biasanya butuh waktu berapa lama untuk hakim dalam mengambil sebuah putusan? Biasanya persidangan ditunda 1 minggu sampai 2 minggu ya. Tapi rata-rata itu 1 minggu. Tergantung juga beban perkara di setiap pengadilan, gitu ya. Kalau hakim yang perkaranya pengadilan tersebut hanya 100 sampai 200 per tahun, tentu membutuhkan waktu yang berbeda dalam membuat putusan dengan beban perkara yang 500 sampai dengan 1000 per tahun. Terutama dalam putusan perdata tentunya yang saya jelaskan tadi, setiap hal-hal yang dikemukakan harus dijawab detail, sistematis, runtut, dan sistematis. Jadi kalau di persidangan pada umumnya itu ditunda 1 minggu dari sidang terakhir ya, bisa sidang kalau ada kesimpulan, kemudian akan ditunda 1 minggu biasanya. Tapi kalau untuk membuat putusannya sendiri, ya tentunya tidak cepat ya, karena bukti-buktinya juga harus dipertimbangkan, segala sesuatunya juga setelah dipertimbangkan juga ada hukumnya di mana itu harus dijelaskan. Yang jelas kalau bagi saya pribadi membuat putusan perdata tidak semudah membuat putusan pidana. Jadi kalau perbandingannya kira-kira, ini menurut saya pribadi ya, kalau dalam waktu yang sama saya bisa mengerjakan 10 putusan pidana, mungkin dalam waktu yang sama juga saya bisa mengerjakan putusan perdata 3 mungkin atau 4. Jadi tentunya karena begini, kalau putusan perdata kan setiap hal yang dikemukakan itu harus dipertimbangkan. Kalau putusan pidana tentunya unsur-unsur saja itu sudah selesai begitu kan, tinggal melanjutkan putusannya tersebut, gitu ya. Ya. Pertanyaan di Amir tadi Bentar, saya ulang dulu yang tadi ya. Bagaimana, yang pertama, pelan-pelan dulu ya. Saya catat dulu, supaya nggak kelewatan. Bagaimana andai kata surat saja yang bisa dihadirkan oleh penggugat. Ya, pertanyaan berikutnya tadi. terus kita merasa kurang-kurang sama yang pertama karena kita sebagai yang mau bandingkan itu kan ambilnya surat penjelasannya dari awal atau yang diterima Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana apabila penggugat hanya bisa menghadirkan bukti surat saja? Ini dalam hal tergugatnya tidak ada kah? Ini penggugat hanya bisa menghadirkan bukti surat. Ya, kemudian ini ada tergugatnya nggak? Tergugatnya ngajukan bukti apa? Nah, jadi gini maksudnya saya jelaskan ya. Kalau tentunya kalau ada pihak penggugat dan pihak tergugat, tentunya kan saling mengajukan bukti. Nanti
yang didalilkan itu dalam posita dan petitum kan ada, dalam jawaban juga ada. Jadi itu terkait dengan buktinya. Jadi sejauh mana dia bisa membuktikan gitu. Kalau misalkan suratnya itu sudah cukup, tetapi gini kan kalau surat itu akta autentik ya, dia kan memiliki kekuatan yang sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Iya kan? Nah, jadi makanya saya tanya dulu tadi ada tergugatnya nggak, gitu kan? Kalau tidak ada kan berarti diputus secara fast-track. Dan juga begini, kalau sekarang saya jelaskan, kalau dalam putusan fast-track itu tidak serta-merta langsung dikabulkan karena hakim juga 3 tahap yang tadi itu harus dilalui juga. Tidak serta-merta yang tidak serta-merta putusan fast-track itu menguntungkan penggugat. Gitu ya. Yang pertanyaan pertama, ada yang mau ditanyakan lagi? Kurang jelas atau jelas ya? Kemudian pertanyaan yang kedua ya, dia pembanding berarti ya, dia mau membanding apakah membuat gugatan baru atau bagaimana gitu ya. Tentunya setelah diputus itu kan ada berkas ya, berkas-berkas perkara itulah yang diajukan beserta tambahan memori bandingnya. Memori bandingannya itu kan alasan apa yang buat dia banding. Nah, tentunya nanti berkas yang sudah diajukan itu jadi satu dengan putusan. Jadi makanya kalau kami biasanya, kebetulan saya pengawas bagian hukum juga di Pengadilan Negeri Banjarbaru, itu putusan perdata ketika putusan perdata itu biasanya lebih tebal daripada putusan pidana karena bukti-buktinya juga semua dilampirkan. Ketika mau banding, ada batas waktu bandingnya. Nah, itu berkas tersebutlah yang juga dikirim ke pengadilan tinggi. Jadi kalau dibilang buat surat gugatan, bukan surat gugatan lagi, tapi memori bandingnya. Itu kan ada prosedurnya, itu yang dilalui ya, prosesnya di PTSP tersebut, diajukan suratnya, mau banding, terus berkas-berkasnya yang sudah tentunya gugatan yang sudah diserahkan kan ketika pendaftaran gugatan tersebut kan sudah masuk ke pengadilan. Nah, gugatan itulah yang juga jadi satu dengan putusan. Jadi dalam berkas perkara tidak hanya putusan saja, semua bukti surat yang sudah di materai cukup yang di kantor pos biasanya ya, itu juga semua dilampirkan di situ semua. Jadi berkas itu setelah putusan, jadi berkas perkara itu tidak hanya putusan. Jadi juga semua bukti surat apa termuat dalam situ. Begitu juga pidana juga seperti itu. Surat dakwaan, berkas BAP kepolisian semua jadi satu di situ. Ketika dia banding, berkas itulah yang diajukan. Tapi kalau perdata tentunya kan memori bandingnya itulah yang ditambahkan. Seperti itu. Iya. Bukan gugatan lagi. Kalau mengajukan gugatan kan bukan ke pengadilan tinggi, tapi ke pengadilan negeri. Ya, sama-sama. Silakan. Mikrofon. Saya ulang pertanyaan ya dari mbaknya tadi, apakah hakim boleh menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar mengadili hukum? Tidak tertulisnya ini seperti apa contohnya?
kan ada yang Gimana? Gini, kalau yang saya jelaskan tadi ya, tentunya dasar dari 3 proses tadi, konstantin, kualitisir, konstituir, tentunya dalam tahap itu kan hukum apa yang dapat diterapkan pada putusan kasus tersebut. Jadi tentunya saya belum pernah sih kalau mutus pakai hukum yang tidak tertulis, cuman beberapa kasus itu selalu ada peraturan-peraturan terkaitnya. Jadi sumpama kalau saya biasanya undang-undang tidak ketemu, kan kita punya tata perundang-undangan ya, undang-undang dan sebagainya yang ada 7 sampai dengan perda. Nah, hakim juga tentu ada setelah itu dicari tidak ada, tentunya biasanya Mahkamah Agung itu ada jurisprudensinya. Itu. Jadi tentunya apalagi dalam perkara perdata ya, sejauh ini saya belum pernah menemukan sih kalau yang menggunakan hukum tidak tertulis gitu ya. Selalu dalam proses itu tentu saja ada dasarnya, apa dasar hakim mengabulkan itu. Bisa juga tambahannya bisa tidak tertulis, tapi dasar utamanya itu ingat dengan hukum tertulis gitu ya, dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sejauh ini sih saya belum pernah sih menemukan, kecuali biasanya kalau di Banjarbaru sih belum ada, tapi kalau mungkin di daerah-daerah Bali menggunakan hukum adatnya mungkin ada. Bukan menggunakan hukum adat, maksudnya nilainya itu apa yang diterapkan di situ gitu. Tapi sejauh ini sih selalu tetap ada, apalagi dalam perkara perdata ya. Yang saya jelaskan tadi tentunya tahap yang ketiga ini hukum apa yang dapat diterapkan. Setelah ketemu hubungan hukumnya, hukum apa gitu kan. Kita nggak bisa buat hukum sendiri kan gitu. Jadi tentunya yang sudah ada seperti apa, itulah yang diterapkan. Setelah hubungan hukumnya ketemu, lalu hukum apa yang diterapkan pada kasus yang sudah ditangani itu. Mungkin sudah cukup jelas atau bagaimana? Ya. Demikian prinsipnya materi yang beliau sampaikan hakim norma dan jurisprudensi online dah pengadilan yang telah putus menjadi oleh Kenapa? ya artinya putusan yang terdahulu demikian yang cara pendidikan dan kemudian perdata harus menjadi pengadilan negeri dan hakim dalam memutus sengketa perdata sampai di menjadi materinya adalah teknik acara dengan pengadilan hubungan manusia yang akan disampaikan oleh Bapak. Terima kasih atas perhatiannya.